Data jelas. Ini tadi udah share Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Siang, baik. Sekarang kan sudah memasuki waktu hampir makan siang ini kan. Jadi kalau ngantuk bisa keterusan sampai tidur ini nanti kan. Nah, jadi mesti tetap fokus. Mari kita sebelum memulai pelajaran, untuk Hendang silahkan pimpin doanya. Ya Pak. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Doa selesai. Terima kasih Hendang sudah memimpin doanya. Saya absen dulu ya, Bapak absen dulu. Hasanuddin. Hadir, Pak. Oke. Fitri. Hadir, Pak. Ya, Fitra. Hadir. Hadir. Oke, baik hadir semua ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang bolos ini ya, karena memang materi kita ini insya Allah penting ini nak, penting sekali. Bukan sekali saja ya, berkali-kali insya Allah ya. Ya, biar nggak ngantuk ya nak ya. Jadi mari kita sama-sama menyanyikan Padamu Negeri. Ya, kita sama-sama 1, 2, 3. Padamu negeri jiwa raga kami. Ya, terima kasih. Baik. Sudah tahukah kira-kira Bapak mau menyampaikan materi tentang apa hari ini? Belum, Pak. Belum, memang belum dikasih tahu ya? Iya, mau Pak. Kasih tahu, mau tahu aja atau tahu banget ini? Semuanya, Pak. Tahu isi. Ya. Tahu isi, baik. Kita buka dulu ada materinya tentang ini. Nah, apakah kalian semua sudah pernah melakukan ini? Menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Ayo Hasanuddin, kemana semalam? Nonton? Tidur, Pak. Ada tidur ya? Oke. Biasanya yang sering keluyuran ini, Hendang ini. Tapi Ya, kemarin gimana, saya enggak Pak, masuk angin. Oh enggak, masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillah anginnya masih masuk ya Endang ya. Kalau nggak masuk lagi itu materi selanjutnya penyelenggaraan jenazah ya. Kalau nggak masuk lagi keluar angin Pak. Iya, baik ya. Nah ini kita disuruh untuk menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, ini Bapak sampaikan dulu. Ini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina itu dilarang oleh agama. Agama siapa? Tentunya agama Islam, ya. Yang kedua, menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengalaman. Nah, berdasarkan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang berkaitan dengan materi kita. Yang ketiga, menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya, kompetensi dasarnya, siswa-siswi sekalian bisa membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 24 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrujul hurufnya ya. Oke, baik. Ini lanjutannya boleh nanti dibaca lagi ya. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah
larangan agama atau dilarang oleh agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, menganalisis nanti Quran surah Al-Isra dan surah An-Nur. Yang selanjutnya kita praktik nanti membaca ayat Al-Qur'annya ya, serta mendemonstrasikan hafalan yang sudah Bapak berikan nanti. Oke, baik. Selanjutnya ini tentang pergaulan bebas, konsekuensinya. Bagaimana menghindari pergaulan bebas? Akan pertanyaan besar ini. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara kita berpakaian muslim? Seperti apa? Biar nanti terhindar dari perbuatan zina. Mungkin Fitri silakan. Pakai jilbab, Pak. Pakai jilbab. Pakai baju bajunya juga. yang panjang-panjang, menutup aurat. Menutup aurat. Bagus. Kalau Hasan Yang jelas gimana? pakai celana, Pak. Yang jelas, Pak. Yang pertama niat, Pak. Sekarang silahkan Bapak kasih kebebasan. Yang mau membaca ayat suci Al-Quran ini nanti akan mendapat hadiah dari Bapak. Saya, Pak. Wih, dapat hadiah. Pak Nian, kalau udah dapat hadiah nih. Silahkan untuk membaca ini. Hadiah pulsa. Gus Tinar, ya silahkan. Yang mana, Pak? Yang Al-Isra ayat 32, Pak? Iya. Semuanya jangan papanya Nian. Iya. Kalau banyak nanti banyak pahalanya, Bu. Ya, ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Nak ya. Oke, ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Iya. Sekarang Fitra, ayo. Artinya apa? Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Pintar, bagus. Alhamdulillah ya. Kita dari awal sampai sekarang, apakah ayat suci Al-Quran berubah? Tidak, Pak. Tidak ya. Perlu kita ketahui, tidak dirubah sampai sekarang. Wa takrabuz zina, dan dekatilah zina. Tidak kan? Masih tetap ada lanya. Wala takrabuz zina. Iya, kacau. Kita ya kalau seandainya disuruh oleh agama kita silahkan mendekati zina, bahaya itu. Ya, jangan coba-coba. Ya Hendang ya. Bedakan namanya tabrakan mobil sama tabrakan manusia, beda. Ya. Oh, banyak tuh Pak, banyak eksiden katanya Pak. Nah, justru karena itu. Apa perbedaannya? Beda penyoknya, Pak. Penyotnya bagus, Fitra, bagus. Ini udah pengalaman kayaknya ini. Oke, penyotnya. Kalau kendaraan penyotnya ke dalam, kalau manusia penyotnya keluar. Itu bahaya ya. Bahaya. Kok bisa Pak ya? Nggak tahu juga ya kenapa bisa gitu ya. Itu adalah kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah. Baik, yang kedua ini berkaitan dengan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2. Ya, silakan siapa lagi yang mau membacanya? Endang. Ya, lanjut. Silakan. Tidur ya? Jangan tidur. Nah, bangun. Ya. Belum dapat hadiah, Pak. Iya. Gotovia, ya silakan.
Baca artinya saja. Oke, artinya saja. Silahkan. Buka dulu, Bu. Mic. Ya. Silakan, Gotavia. Tidur Kenapa? juga Ibu Kedengaran? Gotavia. Ya, ini marah atau gimana? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali Pak Ardianto. Oke. Mohon Ya, maaf. mungkin dibantu Mohon ya, maaf, dibantu tiba-tiba. sama Happy. Happy dibantu. Happy bantu. Ya, silakan. Dibaca apanya ini, Pak? Artinya saja. Oh, artinya saja, Pak ya. Iya. Ini tulisan Arabnya agak susah nih, Pak, nggak kelihatan, Pak. Iya, artinya saja. Oh iya, artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki Heralah. deralah masing-masing dari keduanya Iya. 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, Pak. Oke, baik. Ya, itu tadi tentang surah Al-Isra dengan surah An-Nur ya. Nah, sekarang ini ya, kita menganalisis ya isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Memandang perempuan yang bukan mahram ya, jangan lagi diulangi ya. Kalau udah selesai materi nanti harus menjaga pandangan. Berdua-duaan, ini nggak boleh ya. Yang terutama lawan jenis. Kalau satu jenis mungkin masih dimaklumi, cuman ya masih juga jaga-jaga jarak ya, walaupun satu jenis. Ya, oke ya. Iya, nanti bahaya nanti. Terus berpakaian, berpakaian tidak menutup aurat, artinya harus kita tutup ya, jangan tidak menutup aurat, bahaya nanti ya. Oke, selanjutnya kita singkat saja ini karena udah siang ya nak ya, nanti kita diskusi saja nanti. 3 menit Oke, lagi, Pak. bisa kalian baca. Oke. Nah, ada adab berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama, kita harus memahami adab berpakaian, ya, menghayati, menerapkan dan membiasakan berpakaian secara syar'i. Nih, ada contoh nih. Hijabmu tak akan pernah membatasi aktivitasmu. Ah, setuju enggak nih? Setuju, Pak. Pak. Setuju tidak? Setuju ya. Cantik. Iya, iya, iya. Terus ada lagi nih. Ya, biar nggak ngantuk, Ini hendang nih. Nah, jangan dilihat, awas bahaya ini. Terlihat bagian belakang dan betis. Ya, ini apakah termasuk aurat, nak? Tidak, Aurat. Pak. Tidak, Pak. Tidak. Masuk. Aurat. Tidak bagi siapa? Tidak bagi setan. Setan, Pak. Laki-laki tidak. Iya, laki-laki. Ini perempuan atau laki-laki lah? Nggak tahu Pak dari depan. Dari belakangnya perempuan. Dari belakang kayaknya bawah hendang itu, Pak. Laki-laki. Iya. Berhijab, Nah, Pak. ini hati-hati ya, hati-hati. Perempuan juga berpakaian. Ini ada naik turun ini, ya. Bahaya ini. Ya Hasan ya. Jangan kau nyengir-nyengir saja kau. Ya. Oke lah ya. Baik. Ini artinya harus kita Aurat, Pak. tutup ya. Nanti Hasan, kalau seandainya temannya ada yang berpakaian seperti ini, Hasan bawa kain, nih ya, bawa kain ditutup. Ya. Aduh, jauh ambil kainnya, Pak. Kain siapa aja lah ya. Oke, ini hiburan karena udah siang biar nggak ngantuk ya nak ya. Oke, nah selanjutnya pergaulan bebas. Ada yang tahu apa artinya pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Ya. Oke, adab
faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, lemahnya pemahaman iman, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan lebih tahu bahkan itu ya. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup yang tren sekarang. Ya, kalau tidak kita akan terjerumus dalam kesesatan. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan lindungannya sehingga jauh dari perbuatan zina pergaulan dan pergaulan bebas. bebas dan kayak nih Pak. Oke. ikan sepat, ikan gab. Lebih bagus. Sinyalnya putus-putus, Pak. Putus. Jaringan kayaknya tuh, Bu. Kalau Ya. Jingkolan. Pak Henry boleh boleh ditutup. Sinyal di Pak Henry itu yang putus-putus, Kak. dari perbuatan dosa, ya, terjaga nama baik keluarga, terhindar dari aib yang memalukan, jiwa dan raga tetap bersih. Ya, hampir habis, nak, hampir selesai. Oke, tugasnya terakhir adalah menjelaskan. Nah, silakan setelah ini dikumpulkan ya, nak ya. Oke, baik. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan untuk ya. Halo. Halo. Sinyal Pak Henry ya agak. Ya, saya silakan pimpin doanya. Waduh, sinyalnya kayaknya Pak Iya. nggak muncul suara. Oke Pak, kita ambil alih aja karena juga waktunya sudah cukup dan tadi beliau juga sudah mau menutup. Pak Henry? Oh iya, sinyal ya. Iya. Ya, sinyal saya baru keluar. Iya. Pak Henry cukup ya? Halo. Halo, Halo. ya. Halo. Halo, jelas Pak. Kami jelas mendengar Halo. sini. Ya. Oke, demikian kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Henry atas penyampaian materinya tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kita kembali ke Pak siapa tadi? Pak Hendrianto. Pak Hendrianto. Gimana Pak Hendrianto, siap? Mana beliau ini? Ya, halo. Assalamualaikum. Makin siang nampaknya sinyalnya. Halo. Ya, video Pak. saya tidak bisa muncul ini. Tapi kalau siap, ya siap. Cuman saya tidak tahu. Bisa coba start video. share screen bisa Pak? Saya coba share screen dulu. Coba ya, kalau seandainya bisa share screen mungkin. Ayo. Sudah muncul belum? Yang muncul layar putih Pak. Sudah. Open link Zoom-nya. Nah, itu muncul. Ada. Ya, oke. Siap. Sudah. Ya. Ada. Oke, jadi alhamdulillah Pak Hendrianto bisa share screen. Untuk selanjutnya kita serahkan waktu dan ruang Zoom-nya kepada Pak Hendrianto selama 15 menit. Silakan Pak. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Sehat walafiat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah, mengawali pelajaran kita, mari kita bersama-sama menuju teman kita untuk memimpin doa. Kita persilakan ya Bapak anak kita Pak Hendang untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita untuk memimpin membaca surah. Ya, kita pilih surah Al-Ikhlas. Untuk Ibu kami persilakan untuk Mbak anggap sudah selesai ya. Selanjutnya mari kita bersama-sama. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sudah. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Mana beliau nih kayaknya? Ayat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kayaknya Pak Hendrianto ini masih Ayo maju. Pak Hendri kendala di sinyal. Ya, Allahu Akbar. gimana Bapak Ibu? Kita halo. halo, gimana Pak? Tampil share screen-nya Hilang Pak. hilang ya. Ya. Maaf, sinyal di sini kurang bagus. Nih, oh Bapak ini dia nih dari Sulawesi ya? Makassar. Makassar ya, oh jauh betul ya Pak. Ulang lagi. Terlempar Baik, beliau. sudah tampil share screen-nya? Sudah. Sudah tampil ya. Baik, selanjutnya terima kasih kepada anak kita yang telah memimpin membaca doa dan membaca surah serta membaca lagu wajib nasional. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal arti bersih dan sehat. Arti bersih dan sehat. Oke. Kita lihat di sini ada yang tidak rapi. Ada yang tidak rapi. Mohon dirapikan dulu bajunya. Baik. Oke, kursinya tolong diluruskan dan juga mejanya. Anak-anak sekalian, ada yang tidak datang? Ada enggak? Semua datang semua. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Hari ini tentu pelajaran kita adalah bersih itu sehat.
Oke, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Iya, betul. Pelajaran sebelumnya itu yaitu anak soleh. Nah, anak sih dan juga anak soleh. Nah, saya mau menunjuk seorang. Mohon maaf, ketua kelas bisa berikan jawaban. Apa itu bersih? Tidak ada sampah. Kayaknya Pak Hendrianto terpental lagi. Oh, iya. Halo, Pak Hendri. Halo. Pak Hardianto. Ya, mohon maaf ini jaringan Iya. jaringan di sini kurang bagus. Gimana kalau Gimana kami saya tetap lanjut atau mana ya, tuh ya, Bang? Gimana, saya Bapak? dulu dari Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Ya, Itu lanjut. masih nyambung, lanjut aja. Ayo, lanjut. ya, share screen-nya sudah muncul. Ya, muncul sudah. Muncul. Oke. Baik. Tadi saya sudah tanya teman kita yaitu tentang apa itu bersih dan apa itu juga sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentu kita belajar punya target-target tersendiri. Misalnya, bagaimana kita memahami nanti tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian, mana mempraktekkan tata cara bersuci yang kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tentu pada pembelajaran kita ini yang kita mau capai apa itu tujuannya, yaitu yang pertama kita suci dan harus besar itu adalah merupakan tanggung jawab kita seorang muslim. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu menunjukkan bagaimana suci dari hadapan. Masih semangat? Asik. Kesempatan ini ada satu gambar yang Bapak perlihatkan. Bapak gambar yang bisa gambar apa? Ya, Pak Hendri. Ya, gambar pertama apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua itu Pak Endang. Kira-kira menurut kotor. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada satu permasalahan. Ini adalah problem disiplin. Jadi Bapak mengangkat satu masalah, yaitu pertama, bisakah kita sholat dalam keadaan baju yang kotor atau pakaian yang kotor, ataukah tempat tinggal yang kotor? Nah, itu yang pertama. Kemudian, apakah ada perbedaan bersih dan sehat? Ya, bersih, apakah ada perbedaan yaitu bersih dan suci? Contoh najis dan hadis. Jadi untuk selanjutnya anak sekalian, Bapak punya video yang anak-anakku juga bisa menikmatinya nanti misalnya di rumah. Oke,
pada kesempatan ini Bapak sedikit jelaskan bersih itu. Nah, coba anak-anakku lihat, misalnya ketika habis bermain, habis keluar dari rumah, habis pasar, habis dari pasar, harus membersihkan dulu badan saya. Kita ini itu dari kotoran, termasuk najis namanya ya. Ada najis berat, ada najis pertengahan, dan ada juga najis ringan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang mengenal hadas. Mengenal hadas. Anak-anak sekalian tahu hadas itu apa? Hadas. Hadas itu, Baik. Ya. hadas itu Bagian yang harus disucikan, Pak Guru. Luar biasa, mantap. Semangat, baik. Selanjutnya, jadi hadas itu Apa lagi? ada lagi. nanti Bapak jelaskan. Hadas itu ada dua. Pertama ada hadas besar dan nah, ini najis Yang pakai itu nak kotor lah, sayang lah. Pakai tisu. Atau pakai ini adalah najis berat. Kotoran, nanah, bangkai, dan arak. Dan nanti abang kesana. Abang tanya kalau belum tentu saya Islam bagaimana bersatu. Jadi seluruh abad itu kita salah harus dibersihkan. Aman. Aman. Baik. Untuk anak-anakku Itu belum nanya dulu ya? Itu. Tidak, saya perlu tanya. Sudah kemarin itu kan saya minta Jenny ngasih. cara Udah tuh dari saya ingat bersih lagi. dan membersihkan dengan di rumah kita masing-masing ya, di rumah kita masing-masing. Oke. Jadi saya minta kalau saran dari pokoknya untuk simulasikan bagaimana cara memotong kuku. Ada yang siap? Ya, cara memotong kuku atau ya. Kalau dari laki-lakinya ada yang bisa mewakili? Oke, baik. Itu aman kita kotor dan badan kita ini bersih. Tentu ada pengalaman. Jadi nanti anakku bisa merasakan sendiri, merasakan sendiri bagaimana kesegarannya. Baik. Selanjutnya, anak-anakku minta nanti satu persatu menyampaikan manfaat atau setelah pulang dari rumah, setelah pulang dari sekolah, anak-anakku bisa bercerita kepada keluarga. Ya, apa itu manfaatnya hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, yaitu menyelesaikan secara langsung dengan cara nampak lembaga kerja. Anak-anakku bisa meminta pendapat dari temannya terkait dengan hal-hal yang harus dibersihkan. Jadi kita minta tanggapannya ya. Oke. Setelah kita membahas
materi cara bersih dan sehat, cara membersihkan, maka anak kalian tentu lembaran penilaian yang Bapak nanti akan nilai, yang pertama yaitu Bapak akan menilai tentang sikap anak-anakku sekalian. Bapak akan memberikan yaitu lembaran, lembaran sebagai salah satu membersihkan badan kita. Bersuci salah satu usaha bersihkan badan. Apakah anak-anakku setuju? Sangat setuju? Setuju atau tidak? Nah, itu ya. Nah, itu lembaran pertama. Kemudian yang kedua yaitu lembaran penilaian sikap sosial. Jadi lembaran penilaian sikap sosial ini Bapak berikan kepada anak-anak. Tentu kalau tadi itu untuk spiritual, anak yang dirinya sendiri, anak-anak diri anak-anak sekian. Kalau nanti untuk sosialnya, maka Bapak meminta supaya anak-anak penilaian oleh teman-teman sekelompoknya atau temannya. Nah, jadi dalam hal masalah tentang sebenarnya itu kan sebenarnya penilaian sama dengan para kelompok yang lain dan tentang lainnya. Nah, ini yang sering kita alami, yaitu Bapak ini pengetahuan apa yang terjadi oleh setelah belajar, yaitu akan menguji sekali, akan panggil satu-satu, panggil satu-satu. Bapak anak-anakku yang nanti yang memberikan jawaban. Nah, ini secara bertanya, coba jelaskan yang bersuci secara bahasa. Nah, ini jadi nanti itu secara lisan langsung jawab. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan setelah Bapak yaitu bertanya kepada anak-anakku secara lisan, maka Bapak juga memberikan yaitu tuh yang harusnya. Jadi rencananya Bapak akan berikan 8 nomor tugas. Ingat, jawab dengan jangan biasakan menyontek ya dengan teman yang lainnya. Yang biasakan menyontek dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, soal ini akan Bapak berikan skor, jawaban setiap soal yang dijawab. Jadi setiap nomor itu ada skornya masing-masing. Misalnya nomor 1 poinnya hanya 2, nomor 3 poinnya ada 3. Jadi itu ya. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, maka Bapak akan meminta kepada anak-anakku sekalian, yaitu apa? Praktekkan tata cara mencuci najis dengan benar. Tapi Bapak nanti akan pilih salah satunya. Misalnya, coba praktekkan cara membersihkan kotoran dari kuku kita. Atau Hasan tidur, Pak. Hasan tidur, Pak. Pak Hasan ya. Jangan tidur Nana, ya mau istirahat. Ini sudah
jam Iya, Pak. 12. Setelah ini kita langsung istirahat. Baik, Adonan terima kasih. makan dia, Pak. Nggak bagi sama saya. Saya adukan sama Bapak, Bu, nanti. Oke, paham semuanya? Paham. Iya. Sudah paham ya, alhamdulillah. Paham. Jadi ingat ya, Paham, paham. untuk nilainya, untuk penilaian ini Bapak mengambil 4 aspek penilaian. Pertama, Bapak akan menilai bagaimana yaitu terkait dengan ibadah spiritual kita. Tapi Bapak dengan cara menilai diri sendiri. Kalau untuk sikap sosialnya, Bapak akan meminta kepada teman-temannya untuk memberikan penilaian kepada Anda. Nah, sedangkan untuk aspek pengetahuan, Bapak akan meminta penilaian ada 2. Yang pertama yaitu secara lisan, dan yang kedua secara tulis atau tugas. Dan yang keempat yaitu aspek keterampilan. Maka nilai keterampilan ini anak-anakku sekalian diminta untuk memperagakan yaitu kotoran. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Baik, itu ya, itu terkait dengan masalah penilaian. Nah, selanjutnya pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang wudhu. Tentang wudhu. Jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang cara bersuci dari najis atau kotoran atau mengenal arti bersih dan sehat. Maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu. Anak-anakku boleh mencari yaitu materi atau video di YouTube atau di media online tentang wudhu. Jadi belajar memang nanti di rumah, belajar memang nanti di rumah. Oke, baik. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita, ada yang bisa memberikan kesimpulan anak-anakku sekalian? Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita? Ya, Pak Hasan tadi tidur. Bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan cara membersihkan najis, Pak. Ya. Bagaimana? Sepintas. Ya. Oke, baik. Oke, itu tadi ya. Pak Hasan sudah memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah cara membersihkan najis. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kita semua. Wala tua nih ya, anjir bapak ya orang awak. Sekarang setelah kita ada teman kita sudah memberikan kesimpulan dan Bapak juga sudah sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya silakan belajar tentang wudhu, maka sekarang saatnya kita kerjakan tugas atau LKPD yang telah Bapak nanti bagi-bagikan satu persatu. Baiklah, oke, sudah lama, baik. Oke, kumpul semua tugasnya, kumpul semua tugasnya, sudah? Ya, Pak. Ya, Pak. sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Baik, sudah kumpul semua tugasnya. Sekarang duduk dengan tenang sambil Bapak menilai. Ya, silakan dibaca-baca lagi bukunya. Kemudian sebagai akhir daripada perjumpaan kita pada pertemuan ini, maka Bapak berpesan. Pertama, pesan Bapak yaitu tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, ingat ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan apalagi? Ya, itu ya. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selanjutnya, baca doa. Jadi sudah ikhtiar secara kesehatan, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan Bapak yang pertama. Pesan Bapak yang kedua, yaitu jangan lupa setelah pulang dari sekolah, pergi mengaji. Pergi mengaji. Pulang dari mengaji, ya boleh membantu kedua orang tuanya apa yang bisa dibantu secara kecil-kecilan, misalnya menyapu, membersihkan, dan lain macam sebagainya. Kemudian yang terakhir, maka
pada pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Baik, kita persilahkan siapa yang bisa memimpin doa? Henry Ya, Dunan. Pak. Pak Henry, Pak Hasan. Henry Dunan. Oke, silahkan. Silahkan memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Henry. Kita semua. Oke, terima kasih. Iya, untuk kita semua juga. Oke, alhamdulillah. Saya kira ini anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, jangan lupa ya, tempat ada yang ketinggalan di lacinya atau di mejanya, barangnya, anak-anakku yang pinjam barangnya temannya, jangan lupa kembalikan, jangan dibawa pulang ke rumahnya ya. Nanti ditaruh sama orang tuanya. Baik, terima kasih. Saya kira itu akhirul kalam. Semoga semua sehat walafiat dan kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wallahumma fiqila qami thoriq nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pak Hardianto. Gimana Bapak Ibu yang belum tampil siapa aja selain saya? Saya Pak. Ibu Imaya ya? Ya. Siapa lagi? Masih banyak loh. Hah? Masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum ya? Ya ini Ibu Hasia. Hasia kan besok. Oh ya izin tadi ya. Ya besok. Tayo. Oh Pak Endang belum juga ya? Belum. 3 berarti. Lanjut atau macam mana nih sholat dulu? Yang lanjut, yang tidak izin sholat dulu nanti menggantian aja. Kita istirahat dulu kayaknya. Sholat aja dulu, Clara. Ya, semuanya istirahat dulu. Nah, cocok ya. Sepakat. Ya, mungkin jam-jam 2 kita lanjut lagi lah ya. Gimana Pak dosen? Pak Anu? Pak Mir. Kenapa sholat dulu? Ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi kita sholat dulu. Kalau melihat urutannya setelah ini saya nih Pak Ustadz. Ya. Habis itu Pak Endang, baru Bu Imaya. Ya. Oke, berarti kita break dulu. Ini siapa yang hostnya siapa? Jadi cocok. Ya, kita break dulu Pak ya. Kita sepakati, kita masuk lagi jam berapa? Jam 2. Sekarang jam 12. Saya ngikut apa tuh manut kali ya? Boleh agak dipercepat boleh enggak ya? Jam 1 aja, jam 1. Ya jam 1. Boleh enggak jam 1? Jam 1. Ya. Oke, jam 1 Pak ya? Jam 1. Ya, jam 1 Pak. Oke, jadi kita istirahat dulu. Sampai berjumpa di jam 1 nanti dan Pak Hendang aja langsung ya Pak Hendang ya. Ya nanti saya berarti kita bagi link baru Pak. Oh gitu ya. Ya sekalian Pak Hendang nanti moderatornya karena saya yang tampil. Ya, oke, terima kasih. Oke, mungkin demikian dari saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita off ya Pak Mir. Ya. Off dulu. Ya, kita off dulu. Oke. Sampai berjumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup dulu Pak, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Hasan. Yo, sama-sama Pak. Nanti lanjutkan lagi. Iya, lanjutkan lagi nanti.
Kakak dengar. Kakak 1, 2. Wih.